Terus kenapa pilih kuliah di Sudan? Kan biasanya orang kalau kuliah itu keluar negeri ke negara yang lebih maju. Alasannya sederhana, karena di balik semua keterbatasan ini, Sudan itu memiliki banyak keistimewaan, yang utamanya adalah tentang kemudahan menuntut ilmu agama. Nama saya Muhammad Yusuf Abdullah, biasa dipanggil Yusuf, sedang studi di International University of Africa atau dalam bahasa Arab disebut Jami'ah Ifriqiyah Al-Alamiyah di jurusan Tafsir Al-Quran. Kampus ini terletak di kota Khartoum, ibu kota negara Sudan, dan saya sudah ada di Sudan selama 2 tahun. Selain beberapa negara Timur Tengah yang lain, Sudan juga merupakan salah satu negara yang banyak diminati oleh calon mahasiswa Indonesia yang ingin fokus pada studi agama Islam. Dan sebagai tujuan studi agama Islam, Sudan memiliki keistimewaan, diantaranya adalah penggunaan bahasa Arab yang fasih yang mendekati bahasa Arab yang murni, dan juga sumber keilmuan dari para syekh dan para ulama yang mata rantai keilmuannya masih terjaga sampai hari ini. Kesempatan untuk belajar di Sudan datang pertama kali ketika Ustadz saya di Ponpes Darul Hufaz Lampung mengenalkan saya dengan pimpinan Pondok Pesantren Al-Buruj yang ada di Jepara, Jawa Tengah, yang memiliki kerjasama dengan International University of Africa, sehingga pada tahun 2019 yang lalu saya bisa berangkat untuk belajar di Sudan. Saya ingin sampaikan terima kasih kepada para guru dan ustadz-ustadz saya semuanya. Sistem pembelajaran yang berlaku di Sudan bisa dibilang secara umum sama aja dengan kampus-kampus yang ada di Indonesia. Tapi memang secara teknik pembelajarannya itu lebih sederhana, karena mahasiswa lebih dituntut untuk banyak mendengarkan dan menelaah materi-materi yang disampaikan dosen dan tidak banyak mendapatkan tugas dari kampus. Sehingga akhirnya masih ada banyak waktu yang bisa dimanfaatkan. Nah, karena memang di Sudan ini yang menariknya adalah selain mahasiswa aktif di kegiatan kuliah, mahasiswa juga sangat aktif di kegiatan belajar di luar kampus yang biasa kita sebut dengan dares, atau kalau kita bahasa Indonesia kan bisa kita sebut dengan kajian kitab, yang diajarkan oleh para syekh dan alim ulama yang ada di Sudan dengan berbagai disiplin ilmu yang bermacam-macam. Nah, kajian-kajian kitab ini itu tidak dipungut biaya alias gratis. Bahkan beberapa syekh menyediakan moda transportasi untuk keberangkatan mahasiswa-mahasiswa ke tempat kajian kitab itu. Dan sebagai tambahan info, para syekh dan alim ulama yang mengajar di kajian-kajian ini, mereka itu adalah juga seorang akademisi, yaitu para doktor atau lulusan S2, S3 yang ada di Sudan. Bahkan juga diantaranya adalah dekan fakultas dari kampus-kampus yang ada di Sudan. Jadi sore ini mau ngelanjutin belajar Qawaidul Imla, yaitu tata cara penulisan bahasa Arab, dengan salah satu syekh. Beliau juga adalah seorang doktor lulusan dari salah satu universitas di Sudan gitu. Belajarnya deket banget sih kali ini. Cuma di tempat tinggal ini kan ada tempat tinggal di lantai 4, terus di ruangan sebelah itu dijadikan musola yang bisa dipakai untuk belajar bareng-bareng sama mahasiswa Indonesia yang lain ataupun mahasiswa internasional. Jadi ini kita ada di Masjid Kabir. Ini adalah masjid pertama di kota Khartoum, ibu kota Sudan. Kita akan coba masuk ke dalam. Jadi ini bagian interior masjidnya. Sekarang kita mau taruh sendal dulu. Sandalnya gini nih, jadi kotak-kotak seperti
seperti ini. Dan ini bagian interior masjid. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana sih kehidupan di negara Sudan, terutama di kota Khartoum di tempat saya tinggal. Bangsa Sudan ini, orang-orang Sudan ini menggunakan bahasa Arab, yang mana walaupun mereka ini sebenarnya adalah bangsa Afrika, tapi bahasa Arab yang mereka gunakan ini lebih murni dibandingkan bangsa-bangsa Arab itu sendiri. Maka dari itu, bangsa Sudan ini juga disebut dengan Musta'arab, yaitu bangsa Afrika yang terarabkan. Selain itu juga, bangsa Sudan ini diberi julukan yaitu Arhamul Arab, yaitu bangsa di kawasan Timur Tengah yang termasuk paling ramah gitu. Karena kalau kita ketemu dengan orang-orang Sudan di jalan-jalan itu, mereka biasa menyapa langsung, gimana kabarnya, ada kesulitan apa di Sudan, dan lain sebagainya gitu. Untuk kebudayaan khususnya sendiri itu di Sudan secara umum terwarnai juga dengan nilai-nilai keislaman. Untuk destinasi wisata yang ada di Sudan, kita bisa menemukan piramid dan juga ada juga Sungai Nil. Mungkin kita pikir, oh kok sama kayak Mesir ya? Nah, karena memang di zaman dahulu itu ada keterkaitan peradaban yang erat antara Sudan dan juga Mesir. Makanya di Sudan juga ada piramid, yang bahkan jumlah piramidnya itu terbanyak di dunia dengan ukuran yang cenderung lebih kecil. Untuk Sungai Nil kenapa ada juga di Sudan? Karena secara geografis Sudan dan Mesir ini bersebelahan yang sama-sama dialiri Sungai Nil. Untuk mahasiswa sendiri biasanya kita itu sukanya selain ke piramid ataupun juga ke Sungai Nil, kita suka bersepeda bareng-bareng gitu ke masjid-masjid yang ada di Sudan. Entah itu masjid yang besar di kota Khartoum yang terbesar, ataupun yang ada di kota lain, ataupun masjid-masjid yang lainnya. Selanjutnya, bagaimana sih tantangan-tantangan hidup yang ada di Sudan? Secara umum tantangannya ini itu bagaimana tentang kita mau menurunkan standar yang ada di diri kita. Misalnya soal kebersihan, soal infrastruktur umum, ataupun pelayanan publik, kita harus banyak bersabar di Sudan ini. Juga tantangan selanjutnya itu soal cuaca yang ekstrim, baik di musim dingin ataupun di musim panas. Kalau musim panas itu biasanya bisa sampai 47 derajat bahkan lebih, dan di musim dingin itu bisa sampai 9 ataupun belasan derajat, seperti itu. Terus kenapa pilih kuliah di Sudan? Kan biasanya orang kalau kuliah itu keluar negeri ke negara yang lebih maju. Alasannya sederhana, karena di balik semua keterbatasan ini, Sudan itu memiliki banyak keistimewaan, yang utamanya adalah tentang kemudahan menuntut ilmu agama. Saya pribadi memaknai Hari Maulid Nabi sebagai momen untuk mengevaluasi diri, melihat sudah sejauh mana saya bisa memaksimalkan diri, meneladani contoh yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena seperti yang kita tahu, Nabi Muhammad itu bukan hanya mengajarkan tentang sholat, tentang ibadah, tentang hubungan kita dengan Allah, tapi juga tentang membangun hubungan baik dengan sesama manusia. Bagaimana kita menentukan tujuan dan arah hidup. Kalau di Sudan sendiri, ada beberapa thariqah atau kelompok yang biasa berkeliling kota sambil bersolawat bersama-sama di Hari Maulid Nabi. Kalau boleh menyampaikan pesan untuk teman-teman, berdasarkan pengalaman saya selama di Sudan, saya ingin mengatakan bahwa nggak apa-apa loh kita itu untuk ngejalanin sebuah perjuangan ataupun kesulitan dan juga keterbatasan dalam hidup kita, asal di waktu yang sama kita itu tahu kita sedang melangkah dalam jalan yang benar untuk sebuah tujuan yang besar gitu. Makanya kami mahasiswa di Sudan ini cukup termotivasi dengan sebuah ungkapan, man asya fi Sudan asya fi kulli makan. Siapa yang bisa hidup di Sudan, maka dia akan bisa hidup di seluruh tempat. Kayak gitu. Sebagai closing statement, saya ingin sampaikan ke teman-teman semua bahwa kita perlu untuk mengevaluasi diri dari awal tentang
apa sih tujuan dibalik semua hal yang sedang kita lakuin sekarang gitu. Saya berharap tujuan-tujuan kita itu bukan tujuan pendek, apalagi tujuan kita hanya pengakuan dari manusia ataupun pujian dari orang-orang, penghargaan dari lembaga-lembaga dan sebagainya. Jangan sampai itu jadi tujuan utama gitu. Tapi tujuan kita yang sebenarnya adalah bagaimana kita bisa sukses di masa depan, baik itu sukses secara pribadi ataupun juga sukses secara keluarga dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, yang lebih penting dari itu semua adalah bagaimana semua hal yang kita lakuin sekarang itu mengantarkan kita kepada kesuksesan di dunia dan juga di akhirat kelak. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.